Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Tangaji Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz nahdatan fil alamin al-haqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-musannif hadha al-kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh para santri dan santriwati Ma'had Ali Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta yang saya cintai dan banggakan, alhamdulillah, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dapat berjumpa sekalipun perjumpaan kita untuk menggali dan membahas ataupun mempelajari materi-materi di Ma'had Ali kali ini secara virtual. Oleh sebab itu, pertama, Ustadz tak lupa mengucapkan selamat beridul fitri dan tak lupa mohon maaf lahir dan batin. Kedua kalinya salat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Seluruh para santri dan santriwati Ma'had Ali yang mengikuti pembelajaran al-akhlaq dalam kitab At-Ta'limul Muta'allim. Pada kesempatan yang baik ini, mari saja kita melanjutkan materi pembelajaran kita pada Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Pada pertemuan-pertemuan terdahulu pernah kita mempelajari berbagai topik-topik yang berkaitan dengan pasal bagaimana kita mengagungkan ilmu, menghormati ilmu dan pemilik ilmu itu. Nah, pada kesempatan kali ini coba buka kitab masing-masing. Kita coba langsung masuk dalam pasal ini. Ada syair yang berkaitan dengan menghormati ilmu, menghormati muallim, guru, ustadz kita, orang yang pernah mengajarkan kita, dan juga dokter. Coba lihat kita masing-masing dan melihat halaman berapa. Saya coba baca syair yang berkaitan dengan kita menghormati muallim dan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in jafawta tabibahu wa qana' bijahlika in jafawta muallima. Saya ulang ya. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama
fasbir lidaika in jafauta tabibahu wa qana' bijahlika in jafauta muallima. Baik, coba kita terjemah pelan-pelan. Perhatikan. Innal muallima, sesungguhnya muallim, guru kita. Ini yang disebut oleh Imam Az-Zarnuji muallim. Dan ini yang sedang kita pelajari dalam pasal ini, keberadaan muallim, guru kita. Dan di sini oleh Al-Imam Az-Zarnuji menggandengkannya dengan wat-tabiba. Tabib itu adalah yang mengobati. Nah, tabib bisa dokter atau siapapun ahli kesehatan. Kilahuma, kedua-duanya muallim dan tabib itu la yansahani, ia tidak akan mau memberikan nasihat. Seorang dokter tidak akan mau memberikan resep-resepnya kepada seorang pasien. Ya. Demikian juga guru tidak akan mau memberikan ilmunya kepada murid, kepada para santrinya. Ya, tidak akan memberikan nasihat-nasihat penting untuk keselamatan muridnya. Idza huma lam yukrama, apabila kedua-duanya, yaitu murid dan pasien itu tidak mau menghormati guru ataupun tabib itu. Guru dan orang yang memberikan kita resep-resep untuk kita sehat itu. Kalau dua orang yang berprofesi sebagai guru dan dokter ini sudah kita sepelekan, ya sudah. Seorang murid akan tetap bodoh. Seseorang yang sakit, ya sudah, tidak akan sembuh. Karena dua-duanya membangkang, tidak mau menghormatinya. Coba lihat lanjutan daripada syair ini. Imam Zarnuji menyebut apa? Fasbir lidaika, ya sudah, sabar terhadap penyakitmu, rasakan penyakitmu, kebodohanmu, ya. Sabar, nikmati kebodohanmu, sabar terhadap penyakit yang Anda derita. Injapauta tabibahu. Nah, jika pertama engkau membangkang, ya, Anda tidak mau menghormati tabib, orang yang memberikan kita resep-resep untuk kita sehat, berikan kita obat untuk kita sembuh. Wa qana' bijahlika, ya, wa qana' bijahlika, dan rasakan kebodohanmu. In jafauta muallima, jika Anda membangkang terhadap guru. Masya Allah wa subhanallah. Ini profesi ataupun posisi seorang guru dan posisi seorang tabib rupanya adalah sangat penting, sangat terhormat. Makanya di sini digandengkan dua hamba Allah ini yang memiliki peran dalam kehidupan, maka kita minta untuk dihormati, kita perhatikan, karena ternyata kalau dua orang ini kita perhatikan, ya insya Allah
akan berikan keselamatan kepada kita semua. Nah, berkaitan dengan guru, coba lihat ada pernyataan Imam Az-Zarnuji di atas sebelum masuk syair ini. Coba perhatikan kitabnya. Faman ta'adza minhu ustadzuhu yuhramu barakatal ilmi wala yantafi'u bihi illa qalila. Ini makalah yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji ini penting banget ya. Penting banget di garis bawahi. Coba perhatikan lagi. Faman ta'adza minhu ustadzuhu, orang yang menyakiti gurunya. Nah, siapa saja yang menyakiti gurunya, apa yang akan terjadi? Yuhramu barakatal ilmi, diharamkan, dia dicegah untuk mendapatkan keberkahan ilmunya. Keberkahan ilmu yang menjadi intisari dari ilmu yang kita ingin raup, ingin raih dan ingin kita dapatkan, itu ternyata jauh akan ia dapat lantaran tidak menghormati guru, lantaran menyakiti hati guru. Bahkan coba perhatikan lagi, Imam Az-Zarnuji mengatakan wala yantafi'u bihi illa qalila, dan tidak akan bermanfaat ilmunya. Masya Allah wa na'udzubillah, tidak akan bermanfaat ilmunya illa qalila, kecuali hanya sedikit yang bisa dimanfaatkan. Ini lagi-lagi apa persoalannya? Apa penyebabnya? Karena ia meremehkan guru. Ta'adza minhu ustadzuhu, bahkan sempat ia menyakiti hati gurunya, yang kemudian sangat berbekas kepada ilmu yang kita dapat dari guru-guru tersebut, sehingga la yantafi'u bihi, ilmunya tidak memberikan manfaat terhadap dirinya dalam kehidupannya. Ya, ingat apa yang disebut dengan ilmu bermanfaat itu. Ya, tidak bisa ia gunakan ilmu itu dan tidak bisa digunakan oleh orang lain. Ilmu tersebut tidak bisa ia sebarkan. Ia sebarkan tapi orang tidak mau mendengarkan terhadap apa ilmu yang ia sebarkan itu. Persoalannya apa? Karena ilmu yang ia sebarkan itu tidak bermanfaat buat dirinya, tidak berkah terhadap dirinya. Baik seluruh para santri rahimakumullah, ini syair, tolong perhatikan dan tolong juga hafalkan kalimat apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji terhadap orang-orang yang menyakiti hati gurunya. Faman ta'azza minhu ustadzuhu yuhramu barakatal ilmi wala yantafi'u bihi illa qalila. Baik para santri rahimakumullah yang kami cintai dan banggakan, lanjut kepada paragraf berikutnya dalam kitab. Coba lihat. Wa hukiya annal khalifata Harun ar-Rasyida. Ini ada hikayat. Fahukiya, dihikayatkan, diceritakan, ya, annal khalifata, bahwasanya khalifah Harun ar-Rasyida, Harun ar-Rasyid, ba'atha ibnahu ilal Asmu'i, beliau pernah mengutus anaknya belajar kepada Imam Asmu'i. Khalifah Harun ar-Rasyid
pernah menyantrikan putranya ya untuk diajarkan oleh seorang imam besar ulama yang bernama Imam Asma'i, liyu'allimahul ilma wal adaba, untuk mengajarkan putranya ilmu dan juga adab yang berkaitan dengan sopan santun, yang berkaitan dengan akhlak. Lanjut, Imam Zarnuji memberikan pemaparan terhadap cerita itu. Fara'ahu yawman yatawadda'u. Suatu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid melihat Imam Asma'i yatawadda'u, berwudu. Ya, berwudu. Imam Asma'i berwudu. Wa yaghsilu rijlahu. Kemudian ia membasuh kakinya ketika berwudu itu. Wa banul khalifati yasubbul ma'a ala rijlihi. Nah, dan kemudian anaknya khalifah sebagai murid Imam Asma'i menuangkan air ketika membasuh kakinya. Fa'atabal Asma'iyya fi dzalika biqaulihi. Nah, melihat Imam Asma'i yang lagi berwudu dan mencuci kakinya sendiri, sementara anaknya si khalifah hanya cuma menuangkan air, ya, tidak membasuhkan kaki gurunya. Nah, inilah kemudian fa'atabal Asma'iyya fi dzalika, tidak setuju itu Imam Asma'i ya terhadap tingkah laku anaknya itu. Nah, sehingga beliau berkata, innama ba'attuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Sesungguhnya aku mengutus anakku kepadamu untuk belajar ilmu, dan kedua belajar tentang adab, tentang akhlak. Falimadza lam ta'murhu, kenapa hai Tuan Imam tidak engkau perintahkan anak saya itu bi an yasubbal ma'a bi ihda yadayhi, untuk menuangkan air dengan tangan yang satu, ya, wa yaghsila bil ukhra rijlaka, dan membasuh dengan tangannya yang satu kaki daripada engkau sebagai seorang guru. Nah, jadi di sini maunya khalifah anaknya itu satu tangan memegang air, satu tangan lagi mencuci, membasuh kaki gurunya. Nah, ini persoalannya apa? Menurut khalifah ini bagian dari bentuk penghormatan seorang murid kepada guru. Sampai demikian gambaran daripada menghormati guru. Ini sebuah gambaran saja ya, gambaran saja, sampai dicontohkan seperti tadi. Nah, pada intinya menghormati, mengagungkan orang-orang yang telah mengajarkan kita itu, ya, sangat diperhatikan dalam agama, dan ini adalah bagian yang disebut dengan akhlak, ya, sopan santun kita kepada para guru-guru kita. Baik,
Saya rasa demikian pembahasan kita pada kali ini ya. InsyaAllah di lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan pada bahasan-bahasan yang selanjutnya juga masih berkaitan dengan topik yang sama, yaitu faslun fi ta'zilimil ilmi wa ahlihi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.